Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran, di mana selalu kita peringati pada tanggal 17 Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, dan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari beliau yang kita ketahui melemahkan seluruh penyair-penyair pada masa waktu itu. Pada tahun itu seluruh bangsa Arab adalah orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa, dan khususnya bagi para penyair, bagi sastrawan, mereka adalah mempunyai kasta yang tinggi sekali dalam bidang ilmu. Sehingga ketika Al-Quran turun pada waktu itu, ijaznya adalah melemahkan seluruh orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam kesastraan. Karena Al-Quran ini bersifat universal, diturunkan kepada Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, bukan hanya sebagai penuntun bagi kaumnya, yaitu kaum Arab atau bangsa Arab, tetapi menjadi nabi yang memberikan basyiran wa nadhiran, memberikan sesuatu yang kabar yang menggembirakan, maupun menjadi rasul yang memberi kabar tentang ancaman kepada seluruh umat manusia di dunia. Dan inilah yang membedakan antara rasul-rasul sebelumnya yang diberi wahyu berupa kitab maupun suhuf. Bagaimana Isa diberikan Injil hanya untuk orang Israel, Musa diberikan kepadanya Taurat untuk orang-orang juga Israel, dan seterusnya. Sehingga ketika kita melihat perbedaan ini, maka sungguh tidak bisa dibantahkan bagaimana Al-Quran itu menjadi pusaka terbesar umat Islam dari zaman ke zaman, di mana ketika Taurat, Injil mengatakan wahai orang-orang Israel atau wahai Bani Israel, maka Al-Quran menyebutkan ya ayuhan nas, yaitu wahai manusia, dan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sungguh dalam bahasa menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak diturunkan spesifik kepada satu kaum saja, tetapi kepada seluruh umat di dunia ini yang ingin mencari kebenaran dan mendapatkan tuntunan secara baik dan benar, dan yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak bisa dilemahkan, dan Al-Quran menjadi salah satu tolak ukur dalam ilmu pengetahuan, dan itu penting bagi kita, bagi orang-orang Islam yang harus lebih kuat dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu agamanya. Karena tanpa ilmu pengetahuan, maka ilmu agama akan dipandang sebagai sesuatu yang hiperbolis, sesuatu yang delusion, dan lain sebagainya. Sehingga pada masa lalu ini sudah dibahasakan dalam Al-Quran, di mana Rasulullah dikatakan punya delusi, Rasulullah adalah orang yang gila, dan Al-Quran adalah buatan beliau. Semuanya dipatahkan oleh Al-Quran. Ketika kaumnya mengatakan Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kerasukan jin atau orang yang gila, maka dikatakan oleh Al-Quran, ma sahibi min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Dijawab oleh Al-Quran begitu, yaitu Muhammad itu bukanlah orang yang kerasukan. Karena apa? Yang pertama, apabila dinamakan Muhammad atau Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari syaitan, maka apakah logis syaitan itu memusuhi setan? Al-Quran menerangkan kita harus minta pertolongan dan lindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dalam kalimat ini saja tidak logis apabila setan memusuhi setan. Tidak ada, setan itu berperang dengan setan sendiri. Yang kedua, Al-Quran ini buatan Muhammad, sudah dipatahkan bahwasanya Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apabila dikatakan bahwasanya Al-Quran ini banyak sekali delusi dan juga banyak korupsi di sana, yaitu ada penambahan, sangat-sangat tidak. Karena apa? Kita mempunyai manuskrip awal di zaman Rasulullah masih ada, di mana penulisnya adalah Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat, dan itu masih bisa kita lihat manuskrip awal itu di Kutub Kapi dan beberapa museum yang lain. Wahai saudara, sahabat, dan teman-teman yang saya hormati,
Setelah hal tersebut kita bahas, maka secara sains kita harus terus-menerus untuk melihat bahwasanya Al-Quran ini adalah bukti nyata dari kerasulan Muhammad. Dan Al-Quran ini adalah bukti nyata di mana kita sebagai manusia itu diberi tuntunan yang benar, dan tuntunan itu universal bagi seluruh umat manusia dan tidak akan lekang oleh zaman. Bahwasanya Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin kita bisa membacanya itu. Ini menjadi sebuah pertanda yang luar biasa dalam hal yang disebut ilmiah. Pada waktu itu dalam masa akhirat Allah akan mengunci, menutup mulut dan membiarkan tangan berbicara dan juga kaki yang bersaksi. Bagaimana kita lihat kondisi sekarang di dunia ini? Dalam masa 4.0 ini, masa IT yang luar biasa, kita sudah tahu bahwasanya mulut tidak selalu berbicara. Bahkan mulut bisa terkunci, tetapi tangan yang berbicara. Kita bisa melihat bagaimana jari jemari kita sudah menjadi ayat, sudah menjadi tanda yang pasti bahwasanya tangan atau jari kita berbicara. Kita main WhatsApp, kita main Instagram, kita memberikan YouTube, kita melihat YouTube atau kita men-share sesuatu video, maka itu menjadi sebuah kalimat yang diucapkan oleh tangan kita, dan itu diprediksi oleh Al-Quran. Dan tepat sekali bahwasanya prediksi Al-Quran itu besok tangan kita akan diminta pertanggungjawaban sehingga tangan kita berbicara juga. Hadirin dan juga teman sahabat semuanya, mari kita mengingat bahwasanya tinggal selangkah lagi kita berada di bumi yang kita cintai ini, tetapi akhirat harus lebih kita utamakan dan lebih kita cintai. Maka dalam peringatan nuzul Quran ini, jadilah kita makhluk Allah yang disukai oleh Allah, yaitu yang mengabarkan tentang kebenaran dengan logika yang pasti dan juga dengan dalil-dalil yang bisa diterima oleh masa yang kita hadapi sekarang. Ud'un nas biqadri uqulihim, ajalah manusia dengan kadar akalnya. Kalau pada masa dahulu sastra menjadi kehebatannya, maka sekarang sains menjadi kehebatan juga. Maka saya dorong kepada seluruh umat Islam untuk mempelajari sains, untuk mempelajari ilmu pengetahuan menjadi dasar dalam beragama, dan agama selalu menjadi hal yang pasti kita tuju, sehingga kita menjadi orang Islam yang mengerti doktrinasi dan bisa menjelaskannya secara ilmiah. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan tadi yang membuat kita bisa berlogika secara pasti dan berdasar apa yang dikatakan oleh Al-Quran, maka kita harus selalu meneliti dan juga kita harus selalu berupaya untuk memfaktakan apa yang disebut oleh Al-Quran sebagai dasar. Kita dengar beberapa waktu yang lalu bagaimana seorang Karner, walaupun toh itu dibantah oleh NASA, walaupun toh itu dibantah oleh Barat, tetapi wajiblah bagi kita untuk meneliti hal-hal tersebut. Karena apa? Karena itu berupa sebuah pengetahuan yang harusnya dicek, sehingga cross and balance-nya, cross dan recheck-nya itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Kalaupun memang hoax, kita buang. Tetapi kalaupun itu berdasar atau memang itu disembunyikan oleh teori konspirasi, khususnya oleh NASA, maka kita harus mencoba untuk melemahkan pendapat NASA itu dengan kemampuan dari kaum muslimin untuk bisa mengetahui ilmu pengetahuan. Karena mengatakan bahwasanya NASA menyembunyikan satu hal, di mana dalam 1 tahun rotasi bumi itu, dalam 1 tahun masa revolusi bumi ini, ada 1 malam yang di dalamnya tidak ada sama sekali meteor maupun benda angkasa yang masuk ke atmosfer mau menabrak bumi. Maksudnya apa? Sebuah keheranan secara ilmiah di mana bumi ini yang biasanya menjadi sasaran tembak dari meteor, sekitar 230 meteor per hari sebagaimana yang diklaim oleh NASA. Tetapi oleh Karner, diklaim oleh Karner adalah 10.000 meteor per hari yang menabrak bumi. Kita bisa mengecek hal tersebut. Apabila kita mengatakan oke, NASA benar 230 meteor yang nabrak bumi setiap hari, maka Karner mengatakan pada 1 hari itu, khususnya di malam hari itu, tidak ada satupun benda luar angkasa yang masuk menabrak ke bumi. Dan ini membuat sebuah kebingungan, apakah anomali ini akan berlangsung setiap tahun atau tidak. Dan ternyata berlangsung setiap tahun. Apakah itu berkaitan dengan bagaimana Al-Quran sudah menuturkan apabila kita mempunyai satu malam yang luar biasa, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, di mana turun di dalam ketika malam itu malaikat dan juga Ruhul Qudus atau roh atau malaikat Jibril. Di sini kita akan melihat sebuah anomali yang luar biasa, maka kita bisa kaitkan. Kalau kita mengerti ilmu pengetahuan dan mempunyai teknologi yang canggih, kita pasti bisa menerka kapan Lailatul Qadar itu turun. Karena kita diberikan beberapa hal tentang perkiraan
bagaimana Lailatul Qadar terjadi, di mana malam itu balcah, di mana malam itu terasa hawanya tidak panas, tidak dingin dan ringan. Bagaimana ketika pagi hari matahari bersinar tetapi tidak membakar dan juga tidak radiasinya tidak kuat. Ini menjadi tolak ukur yang pertama. Dan apabila kita semakin maju dalam teknologi, maka kemungkinan besar kita menjadi umat Islam yang mampu memperkirakan apa yang sudah diberikan tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau karena benar dan kalau kita orang Islam mampu mempunyai pengetahuan dan juga teknologi yang canggih, secanggih NASA, kemungkinan kita akan dipermudah dalam beribadah. Karena apa? Teknologi tidak selalu bertabrakan dengan ubudiyah, teknologi tidak bertabrakan dengan keesaan Tuhan, tetapi teknologi akan menguatkan kita dan mempermudah kita dalam beribadah. Itu menjadi pesan saya khususnya pada kesempatan peringatan Lailatul Qadar Nuzul Quran ini. Semoga dalam apa yang sudah kita bicarakan tadi terdapat guna dan manfaat. Apabila ada kesalahan itu dari saya, dan apabila ada kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.